Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, saya barusan pulang dari Israel. Saudara, dan saya sudah beberapa kali pergi ke Israel, dan saya beberapa kali sudah pergi ke City of David. Saya lihat Daud. Saudara, Daud tubuhnya sesuai seperti yang dikatakan di Alkitab. Tidak terlalu tinggi, badannya kecil, mukanya cakep. Saya tahu dia Raja Daud adalah ketika dia menggunakan mahkota di atas kepalanya. Setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Pasal Tuhan pegang muda, pasti jangan duakan dia, jangan sentuh, jangan pegang nggak boleh, dua nggak boleh. Kamu hari ini melihat orang neraka, maka orang ini tiba-tiba yang di ICU sudah katakanlah satu tiba-tiba berdiri bang so, dikejar setan so. Terimalah salam dari hambanya Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia. Berita yang membuat manusia tercengang bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Halo semuanya, ketemu lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. True faith always seeking understanding. Nah, saudara sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang seringkali juga menjadi perbincangan, yaitu pertanyaan apakah Tuhan masih berbicara secara langsung kepada manusia. Pertanyaan seperti ini tentu saja bukan tanpa sebuah sebab dan akibat, tetapi banyak orang yang punya pengalaman di luar sana yang mungkin berpikir bahwa Tuhan tuh masih ngomong loh kepada kita. Tuhan tuh masih bicara kepada kita dengan sesuatu yang sifatnya lebih mistik. Dan sama seperti beberapa orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan dan pendeta yang kemudian mempunyai pengalaman ketemu dengan Tuhan, pergi ke surga dan neraka, bahkan ada pengalaman yang sangat luar biasa berkait dengan apa yang sedang kita alami, yaitu coronavirus yang terjadi saat ini. Pada Februari, Tuhan suruh saya pergi ke tempat saudara virus itu dibuat. Saudara, dan tempat itu saudara adanya di kutub utara. Saudara minus 40. Why? Saudara, 2019 saya peperangan di sana. Mahal banget. Percayalah kalau enggak disuruh Tuhan saya enggak mau ke sana. Ogah, enggak ada yang dilihat. Isu yang seperti ini bukan sesuatu yang baru. Kita bisa melihat banyak sekali di dalam perjalanan bapak-bapak gereja berkaitan tentang hal-hal yang bersifat mistik. Contoh saja, di abad yang pertama ada seorang yang namanya Montanus. Dia adalah seorang yang kemudian mencetuskan sebuah ide tentang montanisme yang berkata bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka ada hal yang supranatural yang terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Namun apakah demikian yang sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan iman Kristen seperti ini? Lalu bagaimana posisi Alkitab pada waktu kita percaya bahwa Alkitab adalah otoritas yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan iman kita? Maka jika kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan ayat 3 dan seterusnya.
Nah, dari sini saja kita sebenarnya mendapatkan sebuah informasi bahwa ketika pada zaman perjanjian lama, memang Tuhan itu berbicara langsung kepada manusia. Namun ini semua bukan tanpa sebuah latar belakang. Ketika kita bicara tentang Tuhan berbicara kepada manusia, maka kita menamainya dengan sebuah pewahyuan, yaitu bagaimana Tuhan itu menyingkapkan dirinya, revelation, kepada manusia melalui perantaran manusia yang disebut dengan nabi. Maka kalau kita bicara tentang nabi, kata ini sebenarnya menyatakan tentang sebuah tindakan di bawah pimpinan Tuhan untuk menyatakan rancangannya kepada umat manusia. Jadi bukan hanya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada manusia, tetapi juga pimpinan dan rancangannya. Dan di dalam bahasa bagian perjanjian baru kita melihat bahwa kata ini dipakai kata nama profetia. Maka kata ini menunjukkan sesuatu yang menyatakan hal yang serupa dengan perjanjian lama ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui perantaraan nabi. Lalu kita mungkin bisa bertanya, jika demikian, apakah Allah yang sama juga bisa berbicara kepada kita seperti halnya pada zaman perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawabannya adalah ya dan tidak. Apa maksudnya ya? Ya artinya adalah Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dia masih bisa berbicara kepada kita. Tapi juga kita bisa katakan tidak. Mengapa demikian? Karena Allah sudah selesai menyingkapkan dirinya melalui para nabi pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga kita sudah mempunyai Alkitab sebagai dasar firman Tuhan yang dimana di dalamnya kita bisa mengenal siapa Tuhan yang menyatakan pribadinya dan juga rancangannya di dalam kehidupan kita. Maka paling tidak kita bisa belajar 3 istilah yang penting di dalam bagian ini. Yang pertama adalah pewahyuan. Kata ini menyatakan ketika Allah menyingkapkan dirinya kepada para nabi yang mana mereka dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada umatnya. Maka pewahyuan pada zaman ini sudah selesai karena kita punya 66 kitab kanonik yang dipercaya sudah cukup untuk menyatakan siapa diri Allah yang sesungguhnya. Tetapi ada bagian yang kedua yang kita pahami dengan inspiration atau inspirasi. Maka Allah ketika berbicara kepada para nabi dicatat oleh para penulis kitab. Entah itu nabi itu juga, entah itu para rasul atau orang awam sekalipun seperti Lukas di dalam perjanjian baru. Maka kalau kita memahami bagian ini ada 2 hal. Yang pertama Allah menyatakan dirinya revelation, tetapi ada juga inspiration ketika Allah itu memakai manusia untuk menuliskan di dalam Alkitab. Maka pada waktu Allah menyatakan diri dan menuliskan 66 kitab yang kita pahami sebagai satu bagian isi hati Allah kepada kita, sudah cukup. Maka kita percaya kanon sudah tertutup. Tapi ada bagian yang ketiga yang kita juga harus pahami, yaitu bukan cuma revelation, bukan cuma inspiration, tapi juga yang ketiga adalah illumination. Illumination adalah ketika kita saat ini yang membaca Alkitab, lalu Allah Roh Kudus berbicara kepada kita melalui tuntunan pemikiran tentang firman Tuhan di dalam Alkitab. Maka pada waktu kita membaca Alkitab, Allah berbicara kepada kita secara langsung melalui apa yang kita baca dan kita pahami di dalam firman-Nya. Jadi Allah tidak lagi menyatakan pewahyuan, tetapi Allah menyatakan iluminasi kepada kita, sehingga kita bisa memahami bagaimana sebenarnya Tuhan ingin kita itu melangkah dalam hidup ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus berkata demikian. Ayat yang ke-25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka pada waktu Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus menuntun kita untuk mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Maka di manakah Yesus berkata-kata dan di manakah Yesus menyampaikan isi hatinya dan firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab.
maka kita yakin sekali bahwa Alkitab sudah cukup untuk membuat kita memahami dan mengerti siapa Tuhan di dalam hidup kita. Lalu mungkin Anda akan bertanya-tanya, Pak, bagaimana kalau begitu dengan orang-orang yang pernah mengaku diajak oleh Tuhan pergi ke surga dan neraka? Ada orang-orang tertentu juga yang menyampaikan Tuhan berbicara secara pribadi. Mungkin juga ada beberapa orang yang pernah berkata-kata di dalam istilah nubuatan tentang siapa jodoh saya, bagaimana pekerjaan saya, di mana rumah saya, dan bagaimana masa depan saya, dan banyak hal. Ataupun mungkin Anda juga bertanya-tanya dengan orang yang mempunyai karunia ataupun apapun namanya yang kita sebut dengan indigo, yang bisa melihat sesuatu yang tidak nampak oleh manusia biasanya. Bagian yang ini, maka saya mengusulkan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah sesuatu hal yang dinyatakan di luar dari pemahaman Alkitab. 1, kita diminta untuk menguji setiap roh. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Maka Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika juga mengingatkan kepada kita bahwa betul jangan padamkan roh dan jangan juga menganggap sepi atau ringan nubuat-nubuat. Tetapi yang Paulus katakan di sini adalah ujilah setiap roh. Kalau saudara sekalian membaca kitab 1 Tesalonika, maka Anda akan melihat ada banyak hal berkaitan dengan teguran dan peringatan yang mengingatkan kepada jemaat untuk berhati-hati terhadap para pendurhaka, dikatakan demikian. Maka kita yakin sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengingatkan juga kepada kita jangan lekas percaya dengan apa yang dikatakan oleh seseorang yang mengaku hamba Tuhan atau pendeta, tetapi Alkitab mengatakan ujilah setiap roh. Maka saya mengusulkan kita untuk melihat beberapa hal. 1, apapun yang kita lihat dan dengar berkaitan tentang hamba Tuhan atau pendeta yang menyatakan tentang sesuatu, yang pertama adalah haruslah sinergi, haruslah sepaham dengan yang Alkitab sampaikan. Atau dalam konteks lain, kalau kita membaca seluruh para nabi dalam perjanjian lama, apa yang dinyatakan ada di dalam satu rancangan sejarah penebusan. Artinya nabi-nabi yang berkata-kata atas nama Tuhan tidak pernah menyimpang dari apa yang menjadi sejarah penebusan atau rancangan penebusan di dalam Kristus. Maka yang pertama adalah kita harus melihat apakah nubuatan atau apapun itu bentuknya, itu dalam kaitannya gospel center. Maka dalam kaitan ini kita bisa menjawab, misalnya ada orang yang bertanya-tanya tentang jodoh saya, tentang pekerjaan saya, tentang rumah saya, dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang sedemikian kita bisa mengujinya dengan berkata dan bertanya kepada diri kita, sebenarnya 1, apakah tujuan pernikahan itu? Yang kedua, apakah tujuan tentang pekerjaan itu? Yang ketiga, apakah tentang materi dan dunia ini adalah hal yang penting tentang kerajaan Allah? Maka kita bisa mengujinya dengan pemahaman bahwa bukan tentang dengan siapa kita menikah itu yang penting, tapi untuk apa dan untuk siapa pernikahan itu. Karena Gospel Center mengatakan bahwa pernikahan membawa kita untuk memahami panggilan Tuhan untuk menyatakan siapa diri Kristus melalui pernikahan kita bersama. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Tentunya semua hal ini dipercayakan oleh Tuhan untuk sebuah maksud. Ini bukan hanya sekedar memperkaya diri. Ini bukan untuk memperkaya diri kita, tapi bagaimana apa yang Tuhan percayakan. Kita melihat di dalam sebuah bagian konteks yang jelas dan luas tentang kerajaan Allah. Maka Alkitab mengatakan, janganlah taruh hartamu di dunia ini karena ada karat dan ngengat, tapi taruhlah hartamu di sorga. Apa maksudnya dalam konteks bagian ini? Hal-hal yang berkaitan dengan materi di dalam dunia ini, apapun itu bentuknya, haruslah digunakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, demi kerajaan Allah dinyatakan melalui dan di dalam hidup dan pekerjaan kita. Kalau Anda membaca bagian tentang indigo, ada hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa maksudnya? Kalau kita percaya bahwa seseorang itu diberikan karunia untuk melihat atau menubuatkan sesuatu, maka syarat mutlak pertama orang yang punya karunia adalah dia harus di dalam Yesus. Artinya dia sungguh-sungguh melekat hatinya kepada Yesus. Sedangkan kalau kita melihat di dalam aspek indigo, ada banyak anak-anak indigo yang diakui sejak dari bayi, belum pernah mengenal dan memahami tentang Tuhan Yesus, tapi punya
pengetahuan untuk melihat tentang nubuatan atau masa depan. Demikian juga anak-anak indigo, kalau Anda browsing di Google, Anda akan menemukan bahwa beberapa anak indigo justru mempunyai kesulitan untuk bersosialisasi, untuk berkomunitas dengan yang lainnya. Dan ini tidak selaras dengan apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Ada beberapa bagian juga yang penting saya akan tambahkan berkaitan dengan hal ini, yaitu ada sebuah pengalaman yang dikatakan begini, saya punya dapat mimpi, saya pernah dengar Tuhan berbicara kepada saya dengan jelas, lalu apa yang Tuhan sampaikan di dalam mimpi, atau Tuhan sampaikan secara pribadi, itu terjadi. Maka bagaimana Pak menjawabnya? Saya akan meresponinya tidak langsung nyinyir, tapi juga kita perlu menguji setiap roh. Artinya, kalau kita mau berhitung dari semua kejadian yang begitu presisi terjadi, berapa persen dari apa yang kita akui Tuhan ngomong, dengan apa yang tidak pernah Tuhan ngomong, itu kejadian di dalam hidup kita. Mengapa ini penting? Karena secara langsung atau tidak langsung, otak kita, psikologi kita kadang-kadang bisa diarahkan terhadap sesuatu yang sebenarnya itu bukan karena Tuhan bicara kepada kita. Misalnya contoh, ada beberapa teman saya yang membaca horoskop, itu tentang bintang-bintang. Dikatakan mereka tidak boleh keluar, mereka kalau hari ini keluar akan terjadi hal-hal tertentu, dan itu kejadian. Lalu pada saat yang sama, dia percaya tentang apa yang dibaca. Sebenarnya ini juga menjadi sesuatu yang kita perlu uji. Kenapa demikian? Karena ada orang yang begitu membaca, secara psikologi langsung seperti terhipnotis, tertawan oleh kalimat tersebut, sehingga pada waktu dia tertawan dan terhipnotis dengan apa yang dia baca, justru apa yang dia pernah baca itu kejadian. Jadi ini bukan serta-merta karena Tuhan bicara kepada kita. Dan jangan lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Di dalam bagian hidup kita, apapun juga kesalahan yang kita pernah bisa lakukan, Tuhan tetap berdaulat di atasnya. Artinya Tuhan tidak pernah bekerja di luar kontrolnya. Dia selalu bekerja di dalam kontrolnya. Maka apapun yang terjadi dalam dunia ini, bahkan setiap kesalahan sekalipun yang kita lakukan di dalam dunia ini, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan rancangannya. Intinya adalah Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan hal yang supranatural. Betul sekali, kita tidak bisa membatasi Tuhan, tetapi jika hal yang supranatural terjadi, kita harus kembali kepada Alkitab untuk menguji setiap apa yang kita sedang dengar dan kita sedang lihat. Yang kedua adalah Tuhan tidak hanya bekerja secara supranatural, bahkan Tuhan itu juga bisa bicara secara natural. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa kita lakukan, bahkan di dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari, itu hal yang natural, tapi di dalamnya Tuhan bisa berikan iluminasi kepada kita. Ketika apa yang natural kita baca, kita pahami sungguh-sungguh, Allah Roh Kudus menegur hati kita sedemikian, dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan tentang karunia bernubuat bukanlah sesuatu yang di luar Alkitab. Tapi karunia bernubuat justru menyatakan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Alkitab dan dikatakan oleh Alkitab untuk kehidupan kita hari ini maupun yang masa depan. Maka tidak ada lagi orang yang punya jabatan secara kenabian, tetapi mereka yang berfungsi secara kenabian seperti para pendeta dan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia berfungsi secara kenabian karena dia beratas nama Tuhan menyampaikan apa yang di dalam firman-Nya kepada jemaat. Maka kita patut hati-hati sebagai hamba Tuhan dan para penginjil atau pendeta untuk memahami bagaimana kita dipercaya menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu bukanlah firman Tuhan, tetapi hanya ide-ide manusia yang tidak punya korelasi apapun tentang kebenaran Injil Kristus. Apakah Allah berbicara kepada manusia pada zaman seperti ini? Jawabannya ya dan tidak. Ya, berarti Tuhan tidak terbatas dengan apapun dan siapapun dalam dunia ini. Dia bisa berbicara kepada kita. Hanya perlu diuji kembali kepada Alkitab sebagai otoritas yang utama dan terutama. Tapi juga tidak. Kenapa? Karena Alkitab sudah lebih dari cukup untuk kita bisa memahami siapa Tuhan di dalam diri dan pribadinya. Lupa subscribe, like, dan share konten ini jika kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan follow IG saya di Joy Panik. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.